Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Alfa Hidayah dari Prodi PMIA NIM 0103221020. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menceritakan sejarah Sumpah Palapa. Nah, jadi kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang terbesar dan hampir berhasil menuju kerajaan Majapahit, yaitu Mahapati. Gajah Mada diketahui lahir pada tahun 1299 Masehi. Gajah Mada mulai membaktikan dirinya sebagai seorang prajurit di kerajaan Majapahit. Lalu karena ketangkasannya dan kecerdasannya, ia diangkat menjadi bekal atau komandan pasukan elit Bayangkara. Saat menjadi bekal inilah Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara. Saat terjadi pemberontakan Merah Putih pada tahun 1379, Mahapatih Majapahit MPU Aryatada mengundurkan diri. Gajah Mada diusulkan untuk menggantikan, tetapi yang menolak Gajah Mada ini ingin melakukan sesuatu dulu untuk menjadi Pahit, sebab saat itu memang sedang terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kerta dan Sadeng. Tahun 1334 barulah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Pada saat dilantik menjadi Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Lamun huus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasi saman ingsun amukti palapa. Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa kesenangan. Usaha yang dilakukan oleh Gajah Mada dalam mewujudkan isi sumpahnya yaitu dengan cara melakukan penaklukan melalui serangan militer. Penaklukan awalnya dijalankan pada tahun 1339 Masehi menuju Tanah Melayu, Sumatera, yang dipimpin oleh Aditya Warman. Setelah kemenangan Majapahit dalam penaklukan di Tanah Melayu, Sumatera, Ratu Tribuana Tunggadewi berencana untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Bedawuluhu di Bali. Di sini saya akan menceritakan sejarah kisah 7 pemuda. Kisah 7 pemuda yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Para pemuda bersembunyi untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Kisah pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, yang berarti para penghuni gua. Kisah ini dimulai pada ayat ke-9 sampai ke-26. Akan tetapi inti kisah ini terdapat Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang diberi taufik dan ilham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka beriman dan mengenal Rabb mereka. Mereka mengingkari keyakinan yang dianut oleh masyarakat mereka yang menyembah berhala. Mereka hidup di tengah-tengah bangsanya sembari tetap menampakkan keimanan mereka ketika berkumpul sesama mereka, sekaligus karena khawatir akan gangguan masyarakatnya. Gua itu cukup luas dan pintu menghadap ke utara sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalamnya. Kemudian mereka tertidur dengan perlindungan dan pengawasan dari Allah selama 309 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan atas mereka pagar berupa rasa takut. Meskipun mereka sangat dekat dengan kata tempat mereka tinggal, Allah sendirilah yang menjaga mereka selama di dalam gua. Allah membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri agar jasadnya mereka tidak rusak oleh tanah. Setelah tertidur sekian ratus tahun lamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka agar mereka pada akhirnya mengetahui akhirat yang sebenarnya. Di dalam kisah ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Di antaranya adalah 1. Melalui kisah ini kita dianjurkan untuk berhati-hati dan melangsungkan diri atau menjauhi tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah dalam agama. 2. Diterangkan dalam kisah ini betapa besar kecintaan para pemuda yang beriman itu terhadap ajaran agama mereka. Dan yang ketiga, disebutkan dalam kisah ini betapa luasnya akibat buruk dari kemudaratan dan kerusakan dan menimbulkan kebenaan dan upaya meningkatkannya. Yang keempat, faedah lain dari kisah ini bahwasanya bertanya kepada orang yang tidak berilmu tentang suatu persoalan atau kepada orang yang tidak dipercayai oleh perbuatan yang dilarang. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Sumpah Pemuda.
Jadi Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Gedung museum memperingati Kongres Pemuda II. Lukisan di Jakarta pada tahun 1985 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan bangsa Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan delegasi pemuda Jawa atau Jong Java. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi 3 keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Naskah orisinal diabadikan menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Isi dan makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bunyi ketiga keputusan Kongres dalam ejaan bahasa Indonesia, ejaan terbaru yang digunakan pada masa kini. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam buku Menguak Misteri Sejarah 2010, Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Sumpah Pemuda mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa dan membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan dalam sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada Suegondo ketika Mr. Sunaryo tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres sebagai utusan kepanduan sambil berbisik kepada Suegondo, "Ike have an eleganter formulering for the Rosuliti." Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini. Yang kemudian Suegondo membubuhi paraf setuju pada secarik kertas tersebut. Kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Suegondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yami, pengikrar Sumpah Pemuda. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional bukan hari libur, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati Hari Peristiwa Sumpah Pemuda.